Tuhan terkasih, hari ini kita bersekutu bersama mengawali bulan November. Kembali kita diberi kesempatan untuk menikmati pemeliharaan Tuhan melalui ibadah saat ini. Mari kita bulatkan tekad dan kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan, serta membuka hati agar diri kita sungguh-sungguh dibentuk menjadi pribadi dan umat yang hidup seturut dengan kehendak-Nya. Umat kami undang bangkit berdiri, kita menyanyikan pelengkap kidung jemaat 11, bait 1 dan 2. Inilah hari Minggu. Ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara seluruh ciptaannya dengan setia. Anugerah dan damai Kristus ada pada saudara, Kini dan selamanya. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup yang kita tempuh, tidak semua hal menyenangkan dan sesuai harapan. Kadang derita mendera, kesulitan menghimpit, beban begitu berat menekan, begitu banyak keluarga-keluarga yang harus bergumul dengan berbagai dinamika kehidupan. Tema perayaan iman kita kali ini adalah merendahkan diri. Tuhan memberkati. Seringkali dan tanpa kita sadari, kita menjadi pribadi yang kuat, mampu segalanya, serba bisa karena keakuan kita. Seolah-olah kita ini adalah ciptaan yang sempurna, tanpa cacat celah, sehingga kita tidak membutuhkan siapa-siapa. Segala apa yang kita punya, semua karena jerih lelah kita. Kita menjadi pongah dan tinggi hati. Pertanyaannya, adakah
berkat Tuhan di hidup kita. Namun manakala badai hidup menerpa, manakala cobaan datang menghadang, masih bisakah kita pongah dan tinggi hati? Masih bisakah kita mengandalkan kekuatan kita? Merendahkan diri di hadapan Tuhan adalah sikap yang dikehendaki Tuhan. Mampukah kita melakukan sikap itu di saat hidup serba nyaman, aman, di zona nyaman? Saudaraku, seperti tema kita minggu ini, merendahkan diri, Tuhan memberkati. Pertanyaannya, mampukah kita melakukannya? Umat menyanyikan Kidung Jemaat 405, bait 1 dan 2. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Umat yang dikasihi Tuhan, pernahkah dalam kehidupan ini kita merenung seberapa besar berkat Tuhan yang telah diberikan kepada kita dan seberapa besar berkat itu telah kita bagikan? Tuhan menghendaki agar kita semua menjadi umat-Nya yang bermurah hati, tidak hanya suka dan mau menerima berkat, namun juga berbagi berkat. Sudahkah kehendak Tuhan yang itu kita lakukan dalam hidup kita? Dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Murah dan Maha Kasih, di hadapan-Mu kami datang membawa pengakuan diri karena keegoisan kami. Hidup kami jauh dari kehendak-Mu. Dalam doa-doa kami kepadamu, kami hanya sering meminta Tuhan melakukan segala sesuatu yang kami mau. Namun kami lupa untuk bertanya apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Kami sering hanya meminta untuk diberkati, namun enggan untuk berbagi berkat kepada sesama kami. Kami selalu mengharapkan kemurahan hati Tuhan, namun kami jarang bermurah hati kepada orang lain. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Menyanyikan Kidung Jemaat 467 bait pertama dan kedua. Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panggung
Anda untuk bangkit berdiri. Dalam kasih dan kemurahannya, Tuhan berkenan menyatakan anugerah pengampunan bagi setiap orang berdosa yang bertobat. Inilah berita anugerah itu. Dan dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2 ayat 8 sampai dengan 11. Syukur kepada Allah atas kasih dan anugerahnya. Kita nyanyikan bersama-sama Janji yang Manis, pelengkap Bidung Semat 165, baitnya yang pertama. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, Aku penolongmu, yakinlah teguh. Silakan duduk kembali. Mari kita satukan hati di dalam doa untuk pelayanan firman. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang kudus yang kami kenal dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Secara khusus Tuhan, kami Kau izinkan untuk bersama-sama beribadah, sekalipun bersama-sama kami lakukan secara daring Tuhan, tetapi kami bisa bersama-sama menghayati akan kasih setiamu. Lebih-lebih pada saat ini kami mempersiapkan hati kami dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh-Mu yang kudus yang Kau utus kepada kami Tuhan, bahkan tinggal di dalam kami. Bekerjalah di dalam hati kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus doa kami, amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Matius 23, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-12 yang demikian. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di atas bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan
dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita pada saat ini mencoba mendengarkan firman Tuhan, maka jelaslah bahwa kita tidak membutuhkan teka-teki, karena sudah ada teka-teki banyak sekali di situ. Kenapa? Karena di situ ada disebutkan bahwa kita tidak boleh menyebut manusia rabi. Rabi itu bukan serabi, ya, bukan juga menikah. Maksudnya rabi itu adalah guru. Kalau begitu tidak ada sebutan ibu guru, bapak guru dong. Apakah benar demikian? Lalu juga tidak boleh ada sebutan bapak. Ya, bapak pendeta, ya bapak penatua, atau romo, father, atau tidak boleh ada sebutan Bopo Pamulang. Kalau di GKJ itu ada tradisi pendeta itu ya bapak, ya juga pengajar atau guru, jadi Bopo Pamulang, double salahnya. Apakah benar demikian? Tidak boleh. Lalu yang ketiga, tidak boleh ada pemerintah lain selain daripada Allah. Berarti tidak boleh ada presiden dong, tidak boleh ada gubernur, wali kota, camat, lurah, RW, ketua RW, ketua RT, bahkan ketua majelis, ketua panitia juga tidak boleh, ketua komisi tidak boleh. Apakah benar tidak boleh ada ketua atau pemerintah? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama kita boleh tahu bahwa ini penting sekali untuk kita bersikap rendah hati di hadapan Tuhan, artinya kepada Tuhan dan juga kepada sesama di hadapan Tuhan. Kenapa kita harus rendah hati? Tadi yang pertama, apa tadi yang disebutkan bahwa kita tidak boleh tadi, itu sebenarnya bukan berarti secara lahiriah tidak boleh menyebutkan, tetapi semua yang kita sebutkan sebagai guru dalam rangka kita bersama-sama belajar kepada guru sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus. Kita menyebut bapak atau bapak itu juga dalam rangka kita bersama-sama menjadi anak-anak Bapa. Jadi seorang bapak gembala juga tidak boleh kemudian mengembalakan tanpa sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Bapa di surga. Demikian pula kalau kita mengatakan atau menyebutkan ketua atau pemerintah atau kepala rumah tangga dan sebagainya, itu sebenarnya adalah pemimpin yang dalam arti di dalam pemerintahan Allah. Jadi ada istilah juga yang dikatakan oleh para rasul bahwa kita harus lebih tunduk kepada Allah daripada kepada manusia. Tapi bukan berarti bahwa para rasul mengajarkan untuk memberontak terhadap pemimpinan manusia, tetapi pemerintahan manusia itu harus selaras dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, itulah suatu syarat yang tidak bisa dipenuhi kalau tidak ada kerendahan hati. Karena seorang yang menjadi pemimpin, seorang yang menjadi bapak, seorang yang menjadi gembala atau menjadi pemerintah, itu tentu memiliki kekuasaan yang lebih besar, memiliki wewenang yang lebih besar, memiliki pengaruh yang lebih besar. Dan ketika mulai digerogoti oleh apa yang Allah kehendaki, itu mungkin perlu satu sikap yang mau terbuka terhadap hal itu, atau dengan kata lain rendah hati. Karena sungguhnya semua itu titipan.
Bukan hanya harta titipan, tetapi kewenangan itu juga titipan. Apa yang merupakan pemerintahan manusia adalah titipan dari pemerintahan dari Allah. Itulah sebabnya di dalam kemerdekaan Republik Indonesia dikatakan juga bahwa itu adalah karena anugerah Allah. Adalah karena anugerah Tuhan. Artinya kalau tanpa rahmat Tuhan tidak akan mungkin bangsa kita itu akan bisa merdeka. Dengan kemerdekaan itu kemudian kita bebas merdeka di dalam pemerintahan Tuhan. Tentunya tidak kemudian dibatasi oleh hal-hal yang sangat khusus, istilahnya sektarian yang kemudian melawan prinsip-prinsip apa yang nilai-nilai Tuhan tadi, kemanusiaan, keadilan, perdamaian, dan sebagainya. Kita teruskan. Lalu yang kedua, apakah manfaatnya untuk bersikap rendah hati? Di dalam kerendahan hati itu sebenarnya kita telah bersikap adil. Kita telah bersikap benar. Kita telah menghasilkan buah-buah roh. Lebih-lebih kasih. Di samping yang lain juga seperti kelemah lembutan, penguasaan diri dan sebagainya. Kenapa? Karena kalau orang yang bisa melakukan semua itu, bisa bertindak benar, bisa bertindak adil, bisa bertindak menguasai diri, itu hanya orang-orang yang memiliki sikap atau memutuskan sebuah sikap rendah hati. Nah, kenapa kita sebagai orang percaya memutuskan sikap untuk rendah hati? Bukan hanya untuk mendapatkan sekian manfaat yang saya sebutkan tadi dan akan saya sebutkan lagi. Tetapi terutama adalah karena Allah sendiri di dalam Yesus Kristus telah merendah, mengosongkan diri menjadi manusia, menjadi hamba, sama seperti manusia, bahkan dia melayani. Bukan hanya dia merendahkan diri dan hidup bekerja sebagaimana orang-orang biasa, orang-orang kecil. Tapi Yesus juga membasuh kaki muridnya. Yesus juga melayani para rasul atau para muridnya. Itu artinya bahwa seorang pemimpin harus menjadi seorang pelayan. Seorang bapa harus bisa menjadi seorang pamong. Seorang guru harus bisa menjadi seorang teladan. Yesus telah lakukan semua itu. Dan oleh karena itu ketika kita benar bertindak di dalam sikap yang rendah hati, sebetulnya Yesus ada di situ. Itulah sebabnya kita mungkin masih ingat lagu kalau di dalam Sabtu Sunyi atau di dalam retreat kadang-kadang diperdengarkan lagu Ubi Caritas. Di mana ada Allah, di situ di mana ada kasih, atau belas kasih, di situ Allah ada. Itu artinya ketika orang melakukan sikap yang rendah hati, kasih, itu sebenarnya dalam tuntunan Allah. Karena memang Allah itu sebenarnya ada di mana-mana, tapi juga tidak ada di mana-mana. Kok bisa begitu, bagaimana? Ada satu pemahaman ajaran yang namanya panteisme. Panteisme itu bahwa Allah itu ada di semua tempat. Itu tidak seperti yang kita yakini. Lalu ada pemahaman panenteisme. Artinya bahwa Allah, tadi yang pertama bahwa saya ulangi, panteisme adalah semua itu adalah Allah. Semua di dunia ini adalah Allah. Sedangkan panenteisme itu Allah itu ada di mana-mana. Jadi ya di bumi, ya di langit, ya di tempat yang gelap, tempat yang terang, tempat yang memuji Tuhan, tempat orang berdosa, Tuhan ada di mana-mana. Nah, kira-kira kita menganut yang mana? Panteisme atau panenteisme? Halo? Apakah Tuhan itu adalah semua atau Tuhan ada di mana-mana? Ya, bukan dua-duanya sebenarnya. Karena Tuhan juga bukan ada di mana-mana. Ada saatnya di mana Tuhan itu meninggalkan satu tempat, meninggalkan Saul,
meninggalkan umat Israel. Jadi hadirat Tuhan, di mana Tuhan hadir secara penuh, itu memang berbeda satu waktu, satu tempat dengan waktu atau tempat yang lain. Tuhan itu dapat ada di mana-mana, tapi Tuhan memutuskan untuk hanya mengawasi, melihat, atau memang hadir di dalamnya. Itu hal yang berbeda. Nah, ketika orang hidup di dalam kasih, orang hidup di dalam buah-buah roh, orang hidup di dalam kebenaran, orang hidup di dalam keadilan, di situ Allah, di situ Tuhan Yesus hadir. Dan kalau seandainya Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan persekutuan kita perlu khawatir enggak? Kita perlu cemas? Kita perlu bingung? Apapun masalah yang kita hadapi ketika Tuhan ada di situ, itu pasti akan bisa diatasi. Meskipun seperti Tuhan tidur di perahu ya, tapi Tuhan tidak tidur sungguh-sungguh sebenarnya, hanya berdiam diri. Jadi sekali lagi, ketika kita benar-benar bertindak dengan rendah hati, kita mengakui keberadaan Tuhan. Tetapi ketika kita tidak mengakui, ketika kita menjadi arogan, bersikap sombong, bersikap merendahkan yang lain. Contoh, ya, para pemimpin demo anarkis, mau menangnya sendiri, suka melakukan ujaran kebencian, suka menghakimi tanpa melihat fakta yang sungguh-sungguh, dan suka mencela walaupun dirinya sendiri mungkin lebih tercela. Itu adalah tinggal tunggu waktunya. Ya, kalau nggak keciduk, mengalami penderitaan, atau orang bilang mengalami karma, ya kalau bahasa-bahasa, kita pakai bahasa-bahasa Asia Selatan itu ya. Artinya bahwa itu sebenarnya adalah sebuah perizinan Tuhan, di mana Tuhan memiliki sebuah hukum tabur tuai, hukum pembalasan tadi. Dan orang-orang yang berlaku tidak adil, orang-orang yang berlaku sombong, orang-orang yang berlaku mencaci maki semua orang, sebagaimana sejumlah, saya tidak mengatakan semua, tapi sejumlah pendemo yang melakukan perbuatan yang anarkis, merusak, memaksa, tanpa mau berdialog. Nah, itu adalah sikap yang sombong. Dan itu Tuhan tidak berkenan. Sekali lagi, orang boleh kritis, orang boleh berbeda pendapat, tetapi harus di dalam kerendahan hati, karena hanya di dalam kerendahan hatilah di situ Tuhan ada. Yang ketiga, saudara-saudara, ternyata kerendahan hati itu adalah sebuah cara yang efektif. Kerendahan hati adalah sebuah komunikasi yang efektif. Ada seorang motivator, juga trainer, mungkin sepanjang abad 20 dia adalah motivator yang paling terkenal di dunia, yang paling mempengaruhi orang-orang di dalam menggerakkan orang lain. Namanya Dale Carnegie. Dale Carnegie itu dia menulis buku bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Kok terjemahannya seperti itu. Dan itu bukunya enggak tahu berapa puluh atau berapa ratus juta itu omsetnya. Tirasnya luar biasa karena memang begitu praktis yang disampaikan. Dan saya mempelajari bahwa cara dia, walaupun dia bermaksud untuk mengubah atau mempengaruhi orang lain, justru dengan kerendahan hati, justru dengan bersikap nyelondoh, bersikap mengerti orang lain, berempati pada orang lain, dan mengakui orang lain. Setelah orang lain merasa bahwa dia diakui, bahwa dia mendapatkan kawan, bahwa dia mendapatkan orang yang di pihak dia, maka ketika dia diberi masukan, dia akan bisa berangkat bersama-sama ke dalam arah yang berbeda sekalipun. Oleh sebab itu, tidak bisa kita memulai segala sesuatu dengan kesombongan. Kamu salah, aku yang benar.
hubungan lintas agama atau lintas iman. Itu juga tidak bisa kalau dengan belum sudah langsung menyalah-nyalahkan tanpa mau mendengarkan orang lain. Ketika kita merendah hati, pengalaman saya sendiri ya, saya tidak mau menggunakan ini sebagai sebuah dalil umum, tapi pengalaman saya ketika saya merendah, orang yang berbeda justru akan lebih merendah lagi. Karena memang itulah manusia itu tidak ingin kemudian direndahkan. Dan Allah sendiri merendah supaya manusia satu dengan yang lain tidak saling merendahkan. Nah, itulah kenapa Yesus berhasil. Yesus merendah sehingga dia kalah, sehingga dia mati, sehingga dia masuk ke alam dunia orang mati, alam maut. Tapi dia tidak kalah oleh maut. Dia justru meremukkan kepala iblis. Dia justru bangkit. Dia justru membawa orang-orang pengikut-pengikutnya itu ke jalan yang benar sampai ke surga. Karena dia merendah terlebih dahulu. Ketika Yesus tidak merendah, ketika Allah berada di atas, seperti ketika Allah di dalam perjanjian lama memberikan Taurat, sudah menurunkan tulisannya. Tapi tulisan saja tidak cukup. Firman itu harus firman yang hidup, yaitu manusia. Manusia yang hidup sehari-hari, itulah yang bisa menghidupkan dan bisa menggerakkan orang. Ketika orang merendah, melayani, mengasihi dengan kerendahan hati, disitulah orang tergerak hatinya dan orang bisa mengenal kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang keempat dan yang terakhir, kenapa orang perlu kerendahan hati? Karena hanya dengan kerendahan hati bisa ada pengampunan dosa. Kuncinya untuk pengampunan dosa bagi kita, karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita dengan menebus. Tuhan sudah datang ke dalam dunia ini dengan memberikan tubuhnya dan darahnya kepada kita. Tapi ada orang yang tidak diselamatkan, ada orang yang tidak diampuni, yaitu orang-orang yang tidak mau merendahkan hati. Ketika orang tidak mau mendengarkan, ketika orang tidak mau membuka hatinya kepada Tuhan, ketika orang mempertahankan seperti Saul, aku tidak salah, niatku baik. Saudara tahu bahwa Saul itu terbuang bukan karena dosanya paling besar. Dosanya mungkin jauh lebih kecil dibandingkan dengan Daud. Tapi Daud selalu memiliki kerendahan hati ketika dia sadar bahwa dia bersalah, ketika dia bertobat. Sebaliknya, Saul selalu membenarkan dirinya, selalu mencari pembenaran ketika dia salah, dan mencari kambing hitam. Itu manusiawi, saudara. Tapi manusia celaka. Manusia yang tidak beroleh keselamatan. Manusia yang tidak beroleh pengampunan dosa. Sehingga roh dari Allah dicabut dari Saul. Itu yang dikatakan Saul tidak lagi bisa mengenal pertobatan. Karena dosanya begitu besar, dia menghujat Roh Kudus. Dan dia sampai mati. Bahkan berusaha mati bunuh diri. Kenapa? Karena dia tidak rendah hati. Coba kalau dia rendah hati, aku orang berdosa. Dia bisa membayangkan antara Simon Petrus dengan Yudas Iskariot. Sama-sama bersalah. Ketika Simon Petrus dia dengan bombastis mengatakan bahwa sampai mati pun aku tetap akan membela engkau. Maka dia dipermalukan oleh Yesus. Tapi ketika Yesus dijawab oleh Simon Petrus, ketika Simon Petrus ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Dia mengatakan, Tuhan tahu aku menyukaimu. Maksudnya apa? Mengasihi dalam arti bahasanya bahasa yang sederhana. Tidak lagi bombastis, dia merendahkan diri. Di situ Tuhan mempercayakan, gembalakanlah domba-dombaku. Ketika orang merendah, itulah kunci untuk pengampunan dosa, dan dosa adalah penghambat berkat. Dosa
adalah penghambat pertolongan Tuhan. Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kuasa, benar? Benar? Tuhan adalah Allah yang Maha Penolong, benar? Lalu kenapa ada orang yang tidak ditolong? Karena dia sendiri yang membangun tembok-tembok memisah untuk pertolongannya. Yaitu sikap yang sombong. Tidak mau mengandalkan belas kasihan Tuhan, mengandalkan amal perbuatannya, mengandalkan kehebatannya, mengandalkan pelayanannya, mengandalkan titelnya, jabatannya, kedudukannya, dan sebagainya. Tapi ketika orang datang kepada Tuhan dengan merendahkan, aku ini debu dan tanah. Di dalam debu dan tanah aku menyesal dan malu. Itu yang dikatakan oleh Ayub, yang dalam segala kemegahannya, kekayaannya, kehebatannya, dia diizinkan Tuhan kehilangan semuanya dalam waktu yang sekejap. Seperti mungkin banyak pengusaha di masa pandemi ini tiba-tiba kehilangan segala kejayaannya dalam waktu yang sekejap. Ayub juga kehilangan anak-anaknya. Ayub kehilangan kesehatannya. Dan dia selalu membenarkan dirinya. Tetapi ketika ia mengakui, aku baru mengenal Allah muka demi muka. Artinya apa? Dia tahu wajah Allah yang sesungguhnya. Allah itu Maha Pengasih. Allah menghendaki sebuah persekutuan. Selama ini Ayub tidak mengajak anaknya bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Mengizinkan anak-anaknya untuk berpesta pora, menghambur-hamburkan segala harta dari orang tuanya. Dan 10 anaknya kemudian dipanggil Tuhan semua. Dia sendiri saleh, dia tidak bercela. Hanya anak-anaknya yang bercela. Tapi dia tidak menegur mereka. Dia hanya mempersembahkan korban penghapus dosa dengan berharap Tuhan akan mengampuni karena aku sudah mempersembahkan. Tuhan kok dibeli? Tuhan tidak pernah nanya wani piro gitu, tidak pernah ya. Tuhan itu pengasih. Tuhan itu penyayang. Tapi ketika orang mau mengharapkan belas kasihan Tuhan, orang harus merendahkan Tuhan. Kami ini hamba yang tidak berguna. Dan harus tulus. Karena ada juga tadi seperti rabi, seperti Bapa, seperti pemerintah itu ya. Itu juga ada istilah yang baru di dalam zaman sekarang namanya hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu seolah-olah itu tinggi sekali ketika orang aku ini hanya hamba Tuhan. Tapi hamba Tuhan jadi sebetulnya adalah meninggalkan diri sendiri, ya tidak juga. Tapi benar-benar dengan ketulusan hati, aku ini hamba yang tidak berguna. Tapi kalau Tuhan pakai, biarlah namamu yang dipermuliakan. Sikap yang demikian itulah yang akan membuat segala tangki kasih karunia Allah tidak bocor, tidak tertutup, tidak terhambat. Segala rencana Tuhan terjadi, tidak kacau, tidak belok. Persekutuan dengan Tuhan, kehidupan yang benar-benar berbakti kepada Tuhan, itu segalanya. Rendahkanlah dirimu kepada Tuhan, rendahkanlah dirimu kepada sesama. Kita semua adalah saudara, satu dengan yang lain, dengan fungsi yang masing-masing. Tetapi di hadapan Tuhan, Tuhan adalah segalanya untuk kita. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami sembahkan
kami naikkan kepadamu Tuhan. Karena kami percaya bahwa hanya Engkau Tuhan adalah penguasa, pemilik, Bapa dan Guru kami. Engkaulah yang memberikan segala hikmat, kebenaran dan kehidupan kepada kami. Ketika kami datang kepadamu Tuhan, kami percaya bahwa Engkau memiliki rencana yang terbaik. Tetapi kedegilan dan kesombongan kami Tuhan, yang membutakan pikiran dan hati kami, sehingga kami bersikukuh dengan cara kami, dengan jalan kami. Tuhan, Engkau tahu segala isi hati kami. Engkau tahu Tuhan segala hidup kami. Luruskanlah jalan kami. Kuatkanlah kami Tuhan untuk menjadi pengikut-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita menyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli dengan sikap sempurna, tangan kanan di dada kiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Siapakah kami Tuhan kalau kami boleh menyebutmu sebagai Bapa, untuk menunjukkan bahwa Engkau mengasihi kami dan mengangkat kami Tuhan, dari hamba-hamba yang tidak berguna, orang-orang menjadi orang-orang yang terbuka oleh rencanamu. Apa yang Engkau sediakan yang baik untuk hidup kami Tuhan, untuk kami dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau telah menyingkapkan dan terus menyingkapkan lagi. Karena itu Tuhan, pimpinlah hidup kami supaya sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Secara khusus Tuhan, kami menyerahkan seluruh ibadah sampai dengan selesai ke dalam tangan kasih-Mu. Roh-Mu yang kudus yang memberkati, yang sudah hadir tengah-tengah kami Tuhan, yang memberkati supaya kami boleh bersukacita dan boleh menghidupi segala tuntunan Roh-Mu di dalam langkah-langkah hidup kami. Menyerahkan untuk setiap anggota jemaat Tuhan yang beban berat, yang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang berbeban di dalam keluarganya Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Yang sedang ada permasalahan khusus Tuhan, Engkau campur tangan. Yang menghadapi situasi krisis, baik ekonomi maupun kesehatan Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang hidup, yang memberikan pertolongan sesuai dengan rencana-Mu yang baik. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan untuk para pelayan-pelayan-Mu, para penatua, diaken, pendeta, para pengurus di wilayah, para pengurus persekutuan-persekutuan kategorial dari anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, dewasa muda, dewasa dan adiuswa. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan di dalam tenaga gereja, seluruh pelayan-pelayan-Mu dalam pelayanan ibadah, dalam pelayanan khusus, termasuk juga Tuhan untuk proses perekaman, taping, dan pelayanan-pelayanan yang lain. Kami juga menyerahkan untuk para mahasiswa yang sedang praktek bersama-sama di sini Tuhan, Kau juga memberkati dalam setiap pelayanan, dan mereka pun boleh beroleh pembelajaran yang baik. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, untuk para pelayan-Mu yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan yang lebih luas, baik di lingkungan okumene atau Kristiani, di lingkungan
PKGS, di lingkungan klasis, di lingkungan sinode, di lingkungan PGI wilayah atau PGI dan sebagainya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau lah Allah kami yang hidup, yang memberikan semua baik pada waktunya, dan semua utusan-Mu Tuhan Engkau perlengkapi dengan segala yang diperlukan. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan-Mu yang boleh Engkau utus ke seluruh dunia, yang berbeban berat Tuhan Engkau tolong, yang menghadapi kesulitan juga Tuhan Engkau berikan jalan ya Bapa, yang dalam aniaya atau dalam teror juga Tuhan Engkau lindungi dan Engkau berikan pertolongan Bapa. Kami juga menyerahkan untuk gereja-Mu di berbagai tempat yang menghadapi situasi sulit, baik karena perpecahan, karena kelaparan, karena kemiskinan, karena bencana alam, serta karena wabah penyakit bahkan pandemi. Engkau Allah kami yang hidup, yang memberkati dan memberi pertolongan sesuai dengan rencana-Mu yang terbaik. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk para pelayan-pelayan-Mu di tenaga medis, khususnya di masa pandemi Tuhan Engkau berikan perlindungan. Kami menyerahkan pemerintah dari pusat sampai pelosok, termasuk setiap aparat Tuhan yang menjalankan sistem pemerintahan dan menjaga keamanan dan kesehatan kami semua. Tuhan Engkau juga sertai, memberikan damai sejahtera, hikmat dan kebijaksanaan, sehingga segala yang diputuskan adalah sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau juga memberikan pertolongan bagi negeri kami Tuhan, dari Bapak Presiden sampai dengan semua pihak bisa menjalankan rencana yang terbaik untuk bangsa kami, untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, kami juga ingat bahwa masih ada anak cucu kami yang sedang belajar, kiranya juga Engkau memberkati dalam studi mereka walaupun secara daring. Engkau juga menjaga supaya mereka tetap bersemangat dan tetap bisa bertumbuh di dalam pengetahuan dan di dalam pembelajaran mereka. Engkau juga memberkati untuk setiap yang mencari pekerjaan, yang mencari jodoh, yang mencari pasangan hidup Tuhan, Engkau juga berkati. Kami menyerahkan juga untuk semua yang bekerja dan mengalami kesulitan, Engkau juga campur tangan di dalam setiap pekerjaan, bahkan usaha mereka. Bapa di sorga, kami juga banyak sekali yang kami hendak pinta kepadamu, tetapi kami tahu bahwa Engkau adalah kami yang hidup, yang memberkati dengan damai sejahtera, yang memberkati dengan penuh kuasa, dan yang menolong dan hadir di tengah-tengah semua orang yang merendahkan diri di hadapan-Mu. Karena itu Bapa, kami menyatakan pengakuan dan doa kami sebagaimana yang Tuhan Yesus sendiri juga ajarkan kepada kami. Kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur atas cinta kasih dan pengorbanan Allah dalam hidup kita melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Mari kita mengingat akan sabda Tuhan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan mengucap syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat yang keempat sampai dengan yang ketujuh. Persembahan dapat dikumpulkan melalui ketua wilayah masing-masing. Kita akan haturkan persembahan sambil memuji namanya dari Kidung Jemaat 367, bait pertama dan kedua, Padamu Tuhan dan Allahku. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Saya hantarkan. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur bila di kesempatan minggu pagi yang indah ini, Engkau memberi kesempatan pada kami untuk mengucap syukur. Persembahan syukur yang sudah kami persiapkan ini, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, ataupun persembahan mingguan lainnya. Kami sadar Tuhan, tidak pernah bisa sepadan dengan berkat-berkat-Mu yang tercurah kepada kami setiap harinya. Namun demikian, kami percaya Engkau akan menerimanya, sehingga persembahan yang terkumpul nantinya bisa menjadi sarana pelebaran kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Kepada majelis yang Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini, kiranya Engkau beri roh takut akan Tuhan, sehingga persembahan ini sungguh-sungguh bisa menjadi sarana kehidupan pelayanan kami umat-Mu di GKJ Karangalit. Demikian Bapa, ucapan syukur kami, dan bila dalam kami mengumpulkan persembahan terselip dosa, kami mohon ampun. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita kembali kepada tugas pelayanan kita di tengah-tengah dunia, sambil memberitakan kepada dunia bahwa Allah mencintai dunia dan seisinya. Kristus mencintai saudara dan memanggil saudara untuk mengabarkan dan membagikan karya keselamatan Allah bagi dunia. Pandanglah salib Kristus, Kami akan memandang salibnya. pandanglah cinta kasih-Nya, Kami akan mewartakan cinta kasih dan karya perdamaiannya kepada dunia. arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus, Kami siap sedia menjadi saksinya, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita akan bersama-sama tutup dengan menyanyikan Kidung Jemaat 410 bait yang pertama dan ketiga, Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang